Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini akan saya sampaikan melalui YouTube ya, pembelajaran di sini. Ya, jadi sistem informasi akuntansi yang selanjutnya kemarin kita sudah melakukan atau mengetahui mempelajari tentang pendapatannya ya. Sekarang kita akan melihat tentang siklus pengeluaran. Dari materi sistem informasi akuntansi ya, kita juga harus mengetahui apa yang menjadi suatu pengeluaran di perusahaan. Kita nggak lihat dulu di dalam siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran berisi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan berbagai keputusan dan proses untuk memperoleh aset tetap, barang dan jasa yang diperlukan dalam proses operasional perusahaan. Jadi di sini di mana aktivitas-aktivitas pengeluaran ya. Ada beberapa kelas transaksi dalam siklus ini, yaitu yang pertama ada pembelian kredit mata uang asing, pembelian kredit uang muka, yang kedua pengeluaran kas, yang ketiga pembelian tunai, dan yang keempat penyesuaian pembelian. Ya, jadi yang namanya pengeluaran itu bisa juga dalam bentuk tunai dan kredit. Nah, akun-akun yang terkait dalam pengeluaran di sini, yang pertama ada persediaan barang dagang, ya, kalau itu adalah perusahaan dagang. Yang kedua persediaan bahan baku, pembantu, dan suku cadang. Yang ketiga dibayar di muka, misalnya ada sewa, asuransi, ya, aset tetap, aset lain-lain. Terus ada utang dagang, retur dan potongan pembelian, berbagai biaya, misalnya biaya depresiasi dan HPP. Nah, termasuk juga di sini adalah kas. Transaksi dan saldo dari rekening ya. Ini ketika ada suatu pembelian tunai, maka akan berpengaruh pada pembelian dan kas. Nah, ketika di sini dengan adanya diskon berarti dan potongan pembelian. Nah, kalau kita ada pembelian secara kredit, maka akan mempengaruhi pembelian dan utang usaha. Sama. Nah, kalau di dalam pelunasannya, berarti di sini adalah pembelian tunai, maka kreditnya adalah kas. Ya, sama seperti transaksi atau penjurnalan pada umumnya yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya bahwa di sini debit, kredit itu masuk ketika ada suatu transaksi yang menunjukkan transaksi tunai maupun kredit. Ya, pengembalian barang. Nah, di sini ada retur pembelian dan utang usaha. Nah, itu. Tujuan audit siklus pengeluaran. Yang pertama di sini asersi keberadaan atau ketersediaan. Bahwa tujuannya ya utang dagang tercatat sesuai jumlah yang menjadi kewajiban perusahaan pada tanggal neraca. Namanya suatu transaksi, ya utang dagang tercatat sesuai jumlah yang menjadi kewajiban perusahaan ya pada tanggal neraca. Apapun yang terjadi dalam transaksi, tanggal berapapun, ketika itu sudah melalui pelunasan maupun yang di awalnya itu harus ada yang namanya pencatatan. Ya, dalam akuntansi itu penting pencatatan karena itu adalah historis. Aset tetap tercatat sesuai aset yang dapat digunakan pada tanggal neraca. Transaksi pembelian tercatat sesuai barang, aset produksi, dan jasa yang diterima selama periode di bawah audit. Pengeluaran kas tercatat sesuai pembayaran yang dibuat selama periode kepada pemasok atau kreditur. Yang kedua ada asersi kelengkapan. Nah,
yang namanya kelengkapan, ya, berarti utang dagang termasuk sejumlah yang menjadi kewajiban perusahaan pada pemasok pada tanggal neraca. Saldo properti, aset tetap, dan perlengkapan, termasuk pengaruh semua transaksi dan kejadian selama satu periode. Di mana di sini ada pembelian dan pengeluaran kas itu tercatat, termasuk semua transaksi yang terjadi selama satu periode. Yang namanya kelengkapan, di mana di situ beberapa aset dan kelengkapan lainnya itu juga termasuk atau mempengaruhi pada transaksi dari satu periode. Yang ketiga, di sini ada hak dan kewajiban. Yang namanya hak dan kewajiban, utang dagang itu adalah kewajiban legal perusahaan pada tanggal neraca. Perusahaan memiliki dan berhak atas semua properti, aset, dan perlengkapan pada tanggal neraca. Hak dan kewajiban dari perusahaan tersebut itu tertera pada tanggal neraca. Suatu transaksi itu terjadi apabila sudah tercatat, ya. Di dalam akuntansi itu apabila sudah tercatat. Karena sebagai historisnya. Yang keempat, ada penilaian dan pengalokasian. Tujuan dari audit, ya, penilaian dan pengalokasian itu ada beberapa rinciannya, bahwa utang dagang ditetapkan atau dinilai dalam jumlah yang tepat sesuai jumlah yang wajib dibayar. Ditetapkan, dinilai. Yang tadi dikatakan adalah transaksi sebelumnya, yang sekarang itu adalah ditetapkan dan dinilai, jadi sesuai dengan jumlah. Ketika itu ada diskon atau ada beberapa yang biasanya persyaratan, nah itu harus dibayar atau wajib dibayar sesuai dengan yang disepakati. Properti, aset tetap, dan peralatan ditetapkan atau dinilai sesuai kos dikurangi akumulasi depresiasi. Jadi sudah ada pengurangan dari akumulasi depresiasi. Kalau yang masuk dalam depresiasi itu masuk dalam aset tetap biasanya, di mana ada kendaraan, gedung, ya, tanah, yang masuk properti di situ. Ya, peralatan mesin biasanya seperti itu. Nah, ini masuk dalam pengeluaran ketika sudah dikurangi dengan yang namanya akumulasi depresiasi. Penghitungan akumulasi depresiasi bisa dihitung dari setiap bulannya maupun tahun. Tergantung nanti yang diminta untuk menghitung bulan atau tahunnya. Saldo biaya tercatat sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Selanjutnya, pelaporan dan pengungkapan. Ya, yang namanya siklus pengeluaran itu tetap sampai pada suatu pelaporan dan pengungkapan. Nah, di sini utang dagang dan aset tetap itu bisa diidentifikasi dan diklasifikasikan. Pengungkapan dilakukan secara tepat sesuai metode depresiasi yang dipakai perusahaan, kondisi pokok kontrak leasing modal, dan aset tetap sebagai jaminan utang. Materialitas, ya, transaksi-transaksi dalam siklus pengeluaran itu sering lebih mempengaruhi laporan keuangan daripada kombinasi berbagai siklus lainnya. Ya, jadi berbagai rekening seperti persediaan, properti, aset tetap, peralatan, dan jumlah lainnya itu dapat secara individual, material secara individual. Nah, auditor berusaha mencari untuk mencapai tingkat resiko yang lebih mudah karena transaksi dalam siklus pengeluaran yang merupakan sumber salah satu material dalam laporan keuangan.
auditor akan mencari yang namanya materialitas di dalam pengeluaran. Sejumlah biaya di sini berbagai macam dari properti persediaan. Nah, di situ adalah materialitas yang harus dicari oleh seorang auditor. Resiko bawaan. Ketika faktor-faktor yang mempengaruhi asersi dalam siklus pengeluaran adalah tekanan untuk menyatakan lebih rendah, understate, ya, beban operasional untuk menampakkan target laba yang telah ditentukan, padahal kenyataannya target tersebut tidak tercapai. Nah, ini adalah suatu resiko, di mana targetnya tidak tercapai, tetapi dia akan menampakkan labanya. Yang kedua, tekanan untuk menyatakan lebih rendah besarnya utang untuk menunjukkan kinerja modal yang lebih baik. Nah, ada faktor yang menyebabkan di sini, di mana ada volume transaksi, pembelanjaan, pembelian aset, masalah akuntansi yang berkembang. Jadi berbagai faktornya. Ketika di sini understate-nya itu lebih rendah, maka di sini akan menampakkan laba yang tinggi, yang sebenarnya targetnya tidak tercapai. Nah, tetapi kalau tekanan yang menyatakan lebih rendah besarnya utang, dia ingin menunjukkan bagaimana kinerja modal kerja yang baik. Ya, maka di sini ada strategi audit yang sering dipakai dalam pendekatan tingkat resiko pengendalian yang ditetapkan lebih rendah. Ini adalah auditor lebih banyak mengandalkan pengujian pengendalian. Ada logika pemikiran yang dilakukan oleh seorang auditor. Maka kalau suatu laporan yang disajikan kepada auditor, ya, informasi itu sampai kepada auditor pengguna, ya. Tetapi ketika ada sesuatu hal yang understate seperti tadi, otomatis atau di dalam auditor itu akan melakukan pengujian pengendalian. Jadi mengandalkan lebih banyak dari logika. Ya, karena berbagai macam kesalahan itu bisa terlihat dari auditor, ya. Akan menggunakan pendekatan yang mana? Pemahaman struktur pengendalian intern, auditor melakukan pemahaman, ya, pengendalian dari intern dulu. Lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, pemantauan, aktivitas pengendalian. Jadi dari 5 ini, ya, jadi auditor itu di dalam auditor intern, ya, terutama sebelum masuk ke dalam auditor eksternal. Ketika memang benar-benar terjadi permasalahan yang ibaratnya sudah susah untuk diselesaikan di dalam internal, barulah akan ada penilaian secara eksternal. Kenapa di sini ada yang namanya struktur pengendalian intern dulu? Karena harapannya di dalam lingkungan pengendalian selanjutnya ada suatu resiko, ya. Dari resiko tersebut kita menerima informasi, maka kita akan mengkomunikasikan, kita memberi pantauan bagaimana untuk menindaklanjuti dari suatu resiko atau suatu kasus yang sedang terjadi. Maka selanjutnya ada suatu pengendalian, evaluasi, ya, akan kembali lagi kepada suatu lingkungan pengendalian. Pertimbangan aktivitas pengendalian transaksi, pembelian, ya. Ada beberapa. Yang pertama dengan review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, pemisahan tugas. Nah, yang pertama ada review kinerja dulu. Ini yang dilakukan oleh seorang audit di internal. Nah, setelah ada review kinerja, maka ada suatu pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Bagaimana pengendaliannya? Nah, kita evaluasi. Nah, untuk selanjutnya ada suatu pemisahan tugas.
Pertimbangan aktivitas pengendalian transaksi pembelian. Ya, dalam transaksi pembelian, dokumen dan catatan yang dipakai itu ada berbagai macam di sini. Bisa dipelajari dulu dari permintaan sampai arsip voucher, ya, buku pembantu, ya, berbagai macam. Ya, selanjutnya, apabila perusahaan menggunakan sistem pengolahan data elektronik, maka dapat beberapa file elemen file pembelian, ya. Transaksi-transaksi itu pasti ada. Master data itu pasti ada. Fungsi yang terlibat dalam siklus ini itu berbagai macam fungsinya. Fungsi permintaan barang atau jasa. Yang kedua ada fungsi penyiapan order pembelian. Yang ketiga penerimaan barang. Oh ya, sampai mana? Sampai yang ketiga, dari fungsi yang ketiga. Selanjutnya yang keempat ada penyimpanan barang, penyiapan voucher pembayaran, dan pencatatan utang. Mulai dari permintaan sampai penyiapan sampai pencatatan utang, di mana di sini siklusnya dan filenya pun juga ada, ya, di dalam secara elektronik. Penghimpunan pendokumentasian pemahaman, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, kita melihat review pendahuluan, dokumentasi sistem, menganalisa alur transaksi. Nah, bagaimana kalau kita melihat review pendahuluannya? Karena di dalam review pendahuluan itu ada yang namanya pemahaman terhadap sistem pengendalian intern. Jadi pengembangan dari auditor mengenai lingkungan pengendalian. Jadi dari alur pembelian sampai pengeluaran. Jadi bukan hanya di situ sistem informasinya sampai kepada klien, tetapi ada di dalam alur pembelian dan pengeluaran kasnya. Tadi yang dikatakan ada secara kredit maupun secara tunai. Itu yang secara pendahuluan dulu. Baru masuklah ke dokumentasi sistem. Nah, dari dokumentasi sistem itu ada yang menggunakan flowchart, ada kuesioner, deskriptif, naratif. Itu boleh dilakukan. Jadi, ketika perusahaan mau menggunakan yang lebih simpel, bisa dengan flowchart, kuesioner. Nah, isi dari kuesioner ini pun juga bisa dengan yang banyak isinya mencapai seperti narasi, ya, bisa. Atau hanya simpel dengan kuesioner sesuai dengan sistem atau kasusnya. Selanjutnya menganalisa alur transaksi. Ya, tadi dari sistem flowchart, maka dapat memilih satu voucher yang dikuasai secara random. Yang selanjutnya menentukan apakah pengendalian dapat diandalkan atau tidak. Dari pemahaman auditor intern, ini kita tahu bahwa belum sampai ke eksternal, tetapi sudah sampai pada deskriptif naratif yang harus diterima oleh setiap karyawan, atau bisa dikatakan klien juga. Ketika ini sudah bisa diandalkan, berarti untuk lingkungan pengendalian boleh dilakukan secara fisik. Kita lanjut lagi pada penetapan risiko pengendalian terhadap transaksi pembelian.
di mana ada beberapa fungsi. Terus di sini ada beberapa pengendalian yang perlu dilakukan dan yang mungkin terjadi. Ada beberapa salah satu potensial. Bisa dilihat ada tabel. Tabel di sini ada fungsi, ada 4-5 fungsi. Selanjutnya ada pengendalian yang perlu dilakukan. Selanjutnya ada pengujian yang mungkin. Jadi bisa dibaca di sini dalam pemahamannya yaitu permintaan barang dan jasa, penyiapan order, penerimaan barang, penyimpanan sampai pada penyiapan voucher utang. Ya. Ketika kita melakukan secara kredit, kita akan melakukan penyiapan voucher utang. Nah, di situ akan dibuat voucher dulu, baru setelahnya masuk ke dalam order pembelian, laporan, dan fakturnya. Nah, kalau di dalam yang mungkin, itu boleh memeriksa dokumen pendukung untuk pembuatan vouchernya. Itu yang dari penyiapan voucher utang. Nah, kalau dari permintaan barang sampai pada penyimpanan, itu bisa coba dibaca dari pengendalian dan pengujian pengendalian yang mungkin bisa terjadi. Nah, ini mengamati akses ke gudang. Kalau ini memang paling gampang, karena dalam penyimpanan barang. Ya, kalau penyimpanan barang itu barang keluar gudang, terus adanya pembatasan akses ke gudang. Nah, itu adalah pengendalian yang perlu. Nah, salah satu potensialnya itu adalah otorisasinya. Otorisasi terhadap barang tersebut, maka yang mungkin ada suatu pengendalian yaitu pada pengamatan akses barang. Ya, seperti itu. Ada prosedur pengujian pengendalian yang dapat diterapkan untuk siklus pengeluaran. Ada beberapa langkah ini ya. Dalam tabel di sini bisa dilihat ya. Ada pilih sampel, menelaah, membandingkan rincian. Ya, jadi ada dari faktor pemasok, voucher, ya, serta memeriksa ketepatan perhitungan matematis, membandingkan order pembelian, mengusut harga, sampai pada mendokumentasikan. Maka dalam pembalian ini, mendokumentasikan setiap temuan penyimpangan yang diperoleh melalui kelima langkah di atas. Dalam pengendalian pembelian. Pengujian pengendalian penerimaan. Kalau di dalam penerimaan sendiri, sama sepertinya dengan yang namanya pembelian tadi. Langkah-langkahnya bisa dibaca ya, sambil dipahami. Tadi yang namanya pembelian, sekarang adalah penerimaan. Maaf, oke, saya lanjutkan. Di dalam pengendalian dapat dilakukan untuk prosedur ini. Bisa dilakukan penggunaan cek dalam nomor urut, penandatanganan cek bisa juga dilakukan. Cek yang diserahkan harus berisi jumlah rupiah yang sesuai dan harus dicegah penandatanganan serta penyerahan cek yang tidak menyebutkan jumlah rupiah. Voucher dan dokumen pendukungnya harus dicap
Apabila itu membutuhkan suatu keabsahan. Penandatangan cek yang berwenang harus memastikan bahwa tiap-tiap cek sesuai dengan voucher. Nah, ini yang paling penting, ada pengecekan independen oleh supervisor, ada ketetapan pencatatan. Selanjutnya, di dalam akuntansi itu akan melakukan rekonsiliasi bank secara independen. Nah, ini sebagai auditor, maka perlu yang namanya pengecekan rekonsiliasi antara perusahaan dengan perbankan. Ya, karena yang namanya rekonsiliasi itu akan terjadi suatu perbedaan. Bisa saja yang namanya misalnya nih cek yang beredar itu masih berada di bank dan bank itu akan mencatat adanya suatu penambahan, tetapi di dalam perusahaan belum adanya catatan cek yang beredar. Maka di situ terjadi suatu rekonsiliasi. Selanjutnya sama, administrasi bank, di mana bank sudah mengurangkan, tetapi di dalam perusahaan itu belum ada pengurangan. Kesalahan penulisan, penjumlahan, nah itu bisa masuk dalam rekonsiliasi bank. Maka dalam rekonsiliasi bank itu dilakukan dalam setiap bulan. Pertimbangan aktivitas pengendalian transaksi pengeluaran kas, ada cek, ringkasan cek, file transaksi pengeluaran kas, dan jurnal pengeluaran kas. Ya, jadi kalau cek adalah formulir ya kita tahu di mana untuk memerintahkan bank membayar sejumlah uang kepada nama yang tercantum dalam pembawa cek tersebut. Nah, selanjutnya sampai ada di jurnal pengeluaran kas. Nah, ini yang kita lakukan. Ya, karena ini digunakan untuk merekam. Dalam artian akuntansi mencatat ya atau merekam di sini adalah historis suatu catatan transaksi akuntansi. Ya, pengeluaran melalui kas, cek kepada pemasok atau pihak lain. Fungsi yang terlibat dalam transaksi pengeluaran ada pembayaran hutang dan pengeluaran kas ya. Nah, ada resiko pengendaliannya, ada tabelnya di sini. Pembayaran hutang, pencatatan pengeluaran kas. Nah, bisa dilihat lagi nanti sambil dipelajari lagi, ada pengendalian yang perlu dan pengujian pengendalian. Ketika ada pembayaran hutang, berarti kita harus mengamati penandatanganan cek, memeriksa keberadaan cap lunas atau cek terbayar. Pengeluaran kas, memeriksa bukti penggunaan cek bernomor urut, memeriksa rekonsiliasi bank. Nah, seperti itu. Pengujian pengendalian ya. Di sini ada beberapa poinnya 1 sampai 5. Langkah-langkahnya ya dari sampel voucher sampai mendokumentasikan itu tadi. Nah, pengujian substantif terhadap siklus pengeluaran ada berbagai macam di sini. Nah, pengujian beberapa ini. Yang tadi inisial, analitis, detail transaksi, detail saldo, pengungkapan. Nah, ini ada pemahamannya satu persatu. Nanti sambil dipelajari bisa. Nah, penyajian pengungkapan berarti di sini adalah penentuan bahwa utang dagang diidentifikasikan dan diklasifikasikan sesuai dengan tipenya dan periode pelunasannya. Menentukan apakah ada saldo debit yang signifikan dalam jumlah secara keseluruhan dan harus diklasifikasi sampai meneliti manajemen tentang keberadaan utang bersyarat yang tidak disajikan. Ya, jadi di sini dalam sistem pengeluaran. Jadi lebih detail lagi ya untuk sistem informasi akuntansi dalam siklus pengeluaran. Gitu untuk materi ini.
Nanti coba sambil dipahami apa yang kurang paham di mana, bisa dipertanyakan di dalam grup. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.